Pada cerita sejarah kali ini saya akan mengulik kisah sejarah dari Inggris di era Tudor yang berkisah di tahun 1500-an. Dan kali ini saya akan membahas Ratu Mary I. Kisah perjalanan hidup Ratu Mary ini sangat menarik untuk dibahas. Daripada penasaran, langsung saja yuk tonton videonya sampai selesai. Mary lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1516 di Istana Placentia di Greenwich, Inggris. Dia adalah satu-satunya anak Raja Henry VIII dengan istri pertamanya Catherine dari Aragon yang selamat dari masa kanak-kanak. Ibunya telah mengalami banyak keguguran sebelum kelahiran Mary. 4 kehamilan sebelumnya telah menghasilkan seorang putri yang lahir mati dan 3 putra yang berumur pendek atau lahir mati, termasuk Henry Adipati Cornwall. Mary dibaptis sebagai seorang Katolik. Dia dibaptis di gereja biaran observan di Greenwich 3 hari setelah kelahirannya. Digambarkan Mary adalah anak yang dewasa sebelum waktunya. Pada bulan Juli tahun 1520, ketika baru berusia 4,5 tahun, dia sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang putri raja dengan menjamu delegasi Prancis yang berkunjung dengan pertunjukan tarian yang dia bawakan dengan baik. Dalam hal akademis, sebagian besar pendidikan awalnya datang dari ibunya yang mendatangkan langsung cendekiawan dari Spanyol, yaitu Juan Luis V. Pada usia 9 tahun, Mary bisa membaca dan menulis bahasa Latin. Dia belajar bahasa Prancis, Spanyol, dan Yunani. Selain itu, Mary belajar musik dan tari. Henry VIII menyayangi putrinya itu dan membual kepada duta besar Venesia Sebastian Giustiniani bahwa Mary tidak pernah menangis. Mary digambarkan memiliki kulit yang cerah, dengan mata biru pucat dan rambut merah atau emas kemerahan. Dia berpipi merah dan hal ini diwarisi dari ayahnya. Sepanjang masa kanak-kanak Mary, Henry menegosiasikan potensi pernikahan di masa depan untuknya. Ketika dia baru berusia 2 tahun, dia dijanjikan akan dinikahkan dengan putra Raja Francis I dari Prancis. Tetapi 3 tahun kemudian kontrak pernikahan ini dibatalkan. Dan pada tahun 1522, pada usia 6 tahun, ia dikontrak untuk menikahi sepupu pertamanya yang berusia 22 tahun, yaitu Kaisar Romawi Suci Charles V. Namun pertunangan itu diputus dalam beberapa tahun oleh Charles dengan persetujuan Henry. Terlepas dari kasih sayangnya kepada Mary, Henry sangat kecewa dan frustasi karena pernikahannya tidak menghasilkan anak laki-laki, sehingga kurangnya ahli waris laki-laki. Apalagi dia mengetahui kalau Catherine sudah tidak mampu lagi hamil, maka dia memutuskan untuk mencari istri baru. Pada tahun 1533, Henry menyatakan pernikahannya dengan Catherine batal dengan mengklaim bahwa karena ia telah menikahi istri almarhum saudara laki-lakinya, sehingga pernikahan itu dianggapnya tidak sah. Dia berusaha membatalkan pernikahannya dengan Catherine dan akan menikahi salah satu pelayan kehormatan Catherine, yaitu Anne Boleyn, untuk dinikahinya. Paus Clement VII, Kaisar Romawi Suci, dan keponakan Catherine menolak memberikan persetujuan pembatalan pernikahan. Dan ini menyebabkan perselisihan antara Henry dengan Paus. Pada tahun 1531, Catherine dicopot gelarnya sebagai seorang ratu, diusir dari istana, dan diasingkan di kastil yang terisolasi. Kedudukan Catherine diberikan kepada Anne Boleyn. Henry dan Anne secara resmi menikah pada tanggal 25 Januari tahun 1533, setelah sebelumnya melakukan pernikahan rahasia pada tanggal 14 November tahun 1532. Pada tanggal 23 Mei tahun 1533, Uskup Agung Canterbury Thomas Cranmer yang baru diangkat menyatakan pernikahan Henry dan Catherine batal demi hukum. Namun 5 hari kemudian dia menyatakan pernikahan Henry dan Anne sah. Tidak lama setelah itu, Paus Clement mengucilkan Henry dan Uskup Agung Canterbury Thomas Cranmer.
Sebagai hasil dari pernikahan ini dan ekskomunikasi ini, perpecahan pertama antara gereja Inggris dan Roma terjadi, dan raja mengambil alih gereja Inggris. Catherine secara resmi dicopot dari gelarnya sebagai ratu, dan Anne dimahkotai sebagai permaisuri pada tanggal 1 Juni tahun 1533 dalam sebuah upacara megah di Westminster Abbey dengan perjamuan sesudahnya. Setelah Anne Boleyn melahirkan Elizabeth, dia takut Mary akan menjadi tantangan bagi anaknya Elizabeth sebagai pewaris tahta. Namun Henry menenangkan ketakutan istrinya dengan mengirim Mary ke Wales. Sejarah mengatakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang suram bagi kehidupan Mary. Ayahnya telah mencampakkannya dan memisahkannya dengan ibunya, di mana ibunya telah dikirim Henry jauh dari istana. Gelar putrinya juga sudah dicopot menjadi The Lady Mary. Posisinya sekarang dialihkan ke saudara tirinya yang baru lahir, yaitu Elizabeth putri Anne Boleyn. Mary dengan tegas menolak untuk mengakui bahwa Anne adalah ratu, atau bahwa Elizabeth adalah seorang putri, sehingga hal ini membuat marah ayahnya yaitu Raja Henry. Di bawah semua tekanan dan semua gerakannya dibatasi. Hal ini menjadikan Mary sering jatuh sakit, yang oleh tabib kerajaan dikaitkan dengan akibat perlakuan buruk yang diterimanya. Hubungan antara Mary dan ayahnya memburuk. Mereka tidak berbicara satu sama lain selama 3 tahun. Ketika Mary mendengar ibunya sakit, Mary tidak diizinkan mengunjungi Catherine. Dan ketika Catherine meninggal pada tahun 1536, tidak ada seorang pun yang datang memberi penghiburan kepadanya. Catherine dimakamkan di Katedral Peterborough, sementara Mary berduka di tempat pengasingannya di Hounston di Hertfordshire. Pada tahun 1536, Ratu Anne tidak disukai raja dan menerima hukuman dengan cara dipenggal. Nasib Elizabeth sama seperti Mary, dinyatakan tidak sah dan dilucuti gelarnya dan dicoret sebagai daftar pewaris tahta. Dalam waktu 2 minggu setelah eksekusi Anne, Henry menikahi Jane Seymour. Jane Seymour adalah orang yang berjasa mendamaikan Mary dengan Henry. Dia yang mendesak suaminya untuk berdamai dengan Mary. Atas bujukan istri ketiganya inilah, akhirnya Henry berdamai dengan anaknya Mary. Tetapi dia mempunyai beberapa syarat. Mary harus mau mengakui Henry sebagai kepala gereja Inggris dan mengakui ilegalitas pernikahannya dengan ibunya Catherine. Di bawah tekanan dia setuju, dan meskipun Mary masuk kembali ke istana kerajaan, keyakinan agamanya tetap Katolik. Setelah berdamai dengan ayahnya, Mary kembali ke tempatnya di istana. Henry memberinya fasilitas lagi, tempat tinggal pribadi, pelayan dan uang untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Henry VIII meninggal pada tahun 1547 dan adiknya beda ibu, putra Jane Seymour yang bernama Edward menggantikannya. Dia bergelar Raja Edward VI. Sejak Edward masih anak-anak, peraturan diserahkan kepada Dewan Parlemen yang didominasi oleh pemeluk Protestan yang berusaha untuk membangun iman mereka di seluruh negeri. Misalnya dibentuk Undang-Undang tahun 1549 yang mengatur dan menetapkan keseragaman pemeluk agama Protestan untuk kebaktian di gereja, seperti penggunaan buku doa yang umum dari pendeta Thomas Cranmer. Dalam hal ini Mary tetap setia pada Katolik Roma dan dengan menantang merayakan misa tradisional di kapelnya sendiri. Dia memohon kepada sepupunya Kaisar Charles V untuk menerapkan tekanan diplomatik, menuntut agar dia diizinkan untuk mempraktekkan agamanya. Kala itu kekuasaan yang sesungguhnya ada di tangan Duke of Northumberland yang bertindak sebagai wali bagi Raja Edward VI yang masih belia. Saat sang raja berada di penghujung usianya, Duke of Northumberland yang beragama Kristen Protestan berupaya mati-matian mencegah tahta jatuh ke tangan Mary Tudor yang Katolik. Northumberland membujuk raja untuk menyatakan Mary tidak sah sebagai pewaris tahta. Demikian juga dengan saudaranya yang lain, yaitu Elizabeth, dan mengubah garis suksesi untuk memuluskan jalan Lady Jane Grey menuju singgasana. Sebelum cerita berlanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tokoh selanjutnya, yaitu Lady Jane Grey. Lady Jane Grey lahir pada musim gugur tahun 1537 di Leicester. Ia adalah putri dari Henry Grey, Marquis of Dorset.
Sementara dari garis ibunya Lady Frances Brandon. Ia adalah cicit dari Raja Inggris Henry VII melalui putrinya yang lebih muda Mary, adik Henry VIII, dan merupakan sepupu pertama setelah Edward VI. Orang tuanya yang punya ambisi tinggi memberikan pendidikan terbaik untuk Jane dengan harapan ia akan menjadi pasangan yang cocok untuk putra dari keluarga yang punya posisi tinggi. Sebenarnya Jane Grey akan dijodohkan dengan Raja Edward VI. Tapi karena Raja Edward VI sering sakit-sakitan, hal ini tidak jadi. Jane dibesarkan sebagai seorang Protestan yang taat. Ia juga gadis muda yang cerdas. Pada bulan Oktober tahun 1551, sang ayah naik jabatan menjadi adipati atau Duke of Suffolk. Sejak itu ayahnya pun mulai terlihat di istana. Pada Mei tahun 1553, ia menikah dengan Lord Guilford Dudley, putra bungsu dari Kepala Menteri Edward John Dudley, Adipati Northumberland, yang kala itu di zaman kepemimpinan Raja Edward VI, kedudukannya sangat penting sebagai wali dari Edward VI. Sehingga praktis dia mempunyai kekuasaan lebih untuk mempengaruhi raja yang kala itu usianya masih sangat muda. Raja Edward VI wafat pada tanggal 6 Juli tahun 1553 pada usia 15 tahun. Edward VI meninggal karena infeksi paru-paru, kemungkinan tuberkulosis. 3 hari kemudian Jane Grey dibawa ke rumah Duke of Northumberland dan sebuah pertemuan rahasia digelar di sana. Tepat sebelum kematian Edward VI, Mary dipanggil ke London untuk mengunjungi saudara laki-lakinya yang sedang kritis. Tetapi dia diperingatkan oleh salah satu pengikutnya bahwa panggilan itu adalah alasan untuk menangkapnya. Dan dengan demikian memuluskan jalannya Jane naik ke tahta. Oleh karena itu, alih-alih menuju ke London dari kediamannya di Hornsey, Mary melarikan diri ke East Anglia Norfolk, di perkebunan luas miliknya untuk menghimpun kekuatannya. Pada tanggal 9 Juli dari Kenninghall Norfolk, dia menulis surat kepada Dewan Rahasia dengan perintah untuk mendukungnya sebagai penerus Edward. Kepala Menteri Edward John Dudley atau Adipati Northumberland mengira semua rencananya akan berjalan mulus, maka dia mengundang Jane untuk segera datang ke London. Jane pun datang ke London bersama suami dan kedua orang tuanya, dan dia disambut Northumberland. Saat diberitahu bahwa saat itu dia telah menjadi Ratu Inggris, Jane pun pingsan. Setelah sadar dia masih enggan menerima tugas barunya, ia mengatakan, "Apa boleh buat, jika apa yang telah diberikan kepada saya adalah hak saya." 4 hari kemudian Jane dinobatkan sebagai Ratu Inggris. Usianya kala itu diperkirakan 16 tahun. Para sejarawan belum yakin soal tanggal lahirnya. Status Jane Grey sebagai Ratu Inggris yang baru diumumkan secara terbuka dan rakyat pun heboh. Sebab orang-orang Inggris yang sudah lelah melalui begitu banyak gejolak politik dan agama berpikir bahwa Mary Tudor adalah pewaris tahta yang sah dinasti Tudor. Meski Mary awalnya tidak populer, namun popularitasnya melonjak di kalangan rakyat. Sementara itu Jane Grey kemudian menuju ke Menara London, di mana ia akan memerintah. Pada tanggal 10 Juli tahun 1553, Lady Jane dinobatkan sebagai Ratu oleh Dudley, Adipati Northumberland dan para pendukungnya. Dan pada hari yang sama, surat Mary kepada Dewan tiba di London. Pada tanggal 12 Juli, Mary dan para pendukungnya telah mengumpulkan kekuatan militer di Kastil Framlingham, Suffolk. Dukungan Adipati Northumberland pun runtuh dan Jane digulingkan pada tanggal 19 Juli tahun 1553, hanya 9 hari setelah pengangkatannya menjadi Ratu Inggris. Mary mengerti bahwa Lady Jane pada dasarnya adalah pion dalam skema, dan Adipati Northumberland adalah satu-satunya konspirator yang dieksekusi mati karena pengkhianatan tingkat tinggi segera setelah kudeta. Lady Jane dan suaminya Lord Guilford Dudley meskipun dinyatakan bersalah dimaafkan Mary dan tidak dieksekusi mati, tetapi tetap ditahan di Menara London. Sementara ayah Lady Jane yaitu Henry Grey, Duke of Suffolk ke-1 dibebaskan. Mary berkuda dengan penuh kemenangan datang ke London pada tanggal 3 Agustus tahun 1553 dengan gelombang dukungan rakyat. Dia ditemani oleh saudaranya Elizabeth
dan didampingi lebih dari 800 bangsawan pria. Setelah Mary menantang dan berhasil menggulingkan ratu baru yaitu Lady Jane Grey yang ditempatkan di atas tahta dalam perjanjian rahasia oleh Edward dan penasihatnya, Mary naik tahta sebagai ratu pertama yang berkuasa dan mengembalikan pernikahan orang tuanya. Pada awalnya dia mengakui dualisme agama di negaranya, yaitu Kristen Protestan dan Katolik. Tetapi dia sangat ingin mengubah Inggris kembali ke Katolik. Di masa pemerintahannya dia menunjuk Gardiner ke Dewan dan menjadikannya Uskup Winchester dan diberi gelar Lord Chancellor, jabatan yang dipegangnya sampai kematiannya pada November tahun 1555. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1553, Gardiner menobatkan Mary menjadi Ratu Inggris di Westminster Abbey. Di usianya yang ke-37, Mary mengalihkan perhatiannya untuk menemukan seorang suami dan menghasilkan ahli waris yang akan mencegah Elizabeth adiknya yang seorang Protestan. Dan hal ini masih di baris berikutnya sebagai pewaris tahta, di bawah ketentuan wasiat Henry VIII dan Undang-Undang Suksesi tahun 1544 untuk menggantikannya naik tahta. Edward Courtenay dan Reginald Pole keduanya disebutkan sebagai calon pelamar. Tetapi sepupunya Charles V menyarankan agar dia menikahi putra satu-satunya, yaitu Pangeran Philip dari Spanyol. Philip seorang duda dan telah memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya dan merupakan pewaris kerajaan Spanyol. Lord Chancellor Gardiner dan House of Commons tidak berhasil mengajukan petisi kepada Mary untuk mempertimbangkan menikahi seorang bangsawan Inggris. Mereka takut bahwa Inggris akan diturunkan dan bergantung kepada Habsburg Spanyol. Selain itu, pernikahan itu dianggap tidak biasa di era monarki Inggris. Gardiner dan sekutunya menentangnya atas dasar patriotisme, sementara Protestan dimotivasi oleh rasa takut akan Katolik. Ketika Mary bersikeras menikahi Philip, pemberontakan pun pecah. Thomas Wyatt yang lebih muda memimpin pasukan dari Kent untuk menggulingkan Mary demi dukungannya kepada Elizabeth, sebagai bagian dari konspirasi yang lebih luas yang sekarang dikenal sebagai pemberontakan Wyatt, yang juga melibatkan Duke of Suffolk ayah Lady Jane. Mary menyatakan secara terbuka bahwa dia akan memanggil parlemen untuk membahas pernikahan, dan jika parlemen memutuskan bahwa pernikahan itu tidak menguntungkan kerajaan, dia akan menahan diri untuk tidak melanjutkannya. Saat mencapai London, Wyatt dapat dikalahkan dan ditangkap. Wyatt, Duke of Suffolk, Lady Jane dan suaminya Guilford Dudley berakhir dieksekusi dengan cara dipenggal kepalanya. Courtenay yang terlibat dalam plot tersebut dipenjara dan kemudian diasingkan. Elizabeth meskipun memprotes ketidakbersalahannya dalam keterlibatannya dengan Wyatt, dipenjarakan di Menara London selama 2 bulan. Kemudian dimasukkan ke dalam tahanan rumah di Istana Woodstock. Mary tidak seperti pemerintahan Permaisuri Matilda dan Lady Jane Grey yang berjalan singkat. Tetapi dia diperdebatkan karena sebagai ratu yang memerintah pertama di Inggris. Selanjutnya di bawah doktrin hukum umum Inggris tentang jure uxoris, properti dan gelar milik seorang wanita menjadi milik suaminya setelah menikah, dan dikhawatirkan bahwa pria manapun yang dinikahinya akan menjadi raja Inggris dalam fakta dan nama. Sementara kakek nenek Mary, Ferdinand dan Isabella, telah mempertahankan kedaulatan wilayah masing-masing selama pernikahan mereka, dan hal ini tidak berlaku di kerajaan Inggris. Di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan Ratu Mary, Philip akan bergelar Raja Inggris. Semua dokumen resmi termasuk Undang-Undang Parlemen diberi tanggal dengan kedua nama mereka, dan Parlemen akan dipanggil di bawah otoritas bersama dari pasangan. Dan hal ini berlaku seumur hidup Mary. Inggris tidak wajib memberikan dukungan militer kepada ayah Philip dalam perang apapun, dan Philip tidak dapat bertindak tanpa persetujuan istrinya atau menunjuk orang asing untuk menjabat di Inggris. Philip tidak senang dengan kondisi ini, tetapi siap dan setuju demi mengamankan pernikahan. Dia tidak memiliki perasaan cinta kepada Mary dan mencari pernikahan untuk keuntungan politik dan strategi saja. Ajudannya Roy Gomez de Silva menulis kepada seorang koresponden di Brussels. Pernikahan itu dilaksanakan tanpa dasar cinta, tetapi untuk memperbaiki kekacauan kerajaan ini
dan untuk melestarikan aturan negara-negara ini. Untuk mengangkat putranya ke peringkat Mary, Kaisar Charles V ayah Philip menyerahkan mahkota Napoli kepada Philip, serta klaimnya atas kerajaan Yerusalem. Dengan demikian Mary menjadi Ratu Napoli dan Ratu tituler Yerusalem setelah menikah. Pernikahan mereka berlangsung di Katedral Winchester pada tanggal 25 Juli tahun 1554 dan berlangsung hanya 2 hari setelah pertemuan pertama mereka. Philip tidak bisa berbahasa Inggris, jadi mereka berbicara campuran bahasa Spanyol, Prancis, dan Latin. Pada bulan September tahun 1554, Mary berhenti menstruasi. Berat badannya bertambah berat dan merasa mual di pagi hari. Karena alasan ini hampir seluruh pejabat istana, termasuk para dokternya, percaya bahwa dia hamil. Parlemen mengesahkan undang-undang yang menjadikan Philip sebagai wali jika Mary meninggal saat melahirkan. Pada minggu terakhir bulan April tahun 1555, Elizabeth dibebaskan dari tahanan rumah dan dipanggil ke pengadilan sebagai saksi atas kelahirannya yang diperkirakan akan segera terjadi. Menurut Giovanni Micelli, duta besar Venesia, Philip mungkin telah merencanakan untuk menikahi Elizabeth jika Mary meninggal saat melahirkan. Tetapi dalam sebuah surat kepada saudara iparnya Maximilian dari Austria, Philip mengungkapkan ketidakpastian apakah istrinya sedang hamil. Mary terus menunjukkan tanda-tanda kehamilan sampai Juli tahun 1555. Ketika perutnya perlahan-lahan mulai menyusut, gosip pun mulai beredar bahwa Mary sebenarnya tidak hamil. Kemungkinan besar itu adalah kehamilan palsu, mungkin disebabkan oleh keinginan besar Mary untuk memiliki anak. Pada bulan Agustus, segera setelah kehamilan palsu yang memalukan, yang dianggap Mary sebagai hukuman Tuhan karena dia mentolerir bidat di wilayahnya, Philip meninggalkan Inggris untuk memerintahkan pasukannya melawan Prancis di Flanders. Mary menjadi patah semangat dan jatuh ke dalam depresi berat karena ditinggal suaminya. Dia sangat mencintai suaminya dan sedih saat kepergiannya. Dengan tidak adanya anak, Philip khawatir bahwa salah satu penuntut tahta Inggris berikutnya, yaitu Elizabeth, akan mewarisi tahta. Kemudian dia meyakinkan istrinya bahwa Elizabeth harus menikahi sepupunya, yaitu Emmanuel Filbert, Adipati Savoy, untuk mengamankan suksesi Katolik dan mempertahankan kepentingan Habsburg Spanyol di Inggris. Tetapi Elizabeth menolak untuk mematuhi dan menyetujui sesuatu yang tidak mungkin dilakukannya. Akhirnya Mary mengeluarkan pernyataan bahwa dia tidak akan memaksa salah satu rakyatnya untuk mengikuti agamanya. Tetapi pada akhir September tahun 1553, pemimpin gereja Protestan termasuk Thomas Cranmer, John Bradford, John Roger, John Hopper, dan Hugh Latimer dijebloskan ke dalam penjara. Parlemen pertama Mary yang berkumpul pada awal Oktober menyatakan pernikahan orang tuanya sah dan menghapus hukum agama Edward. Mary selalu menolak pemutusan hubungan dengan Roma yang dilembagakan ayahnya dan pendirian Protestanisme oleh para wali saudara laki-lakinya. Philip membujuk parlemen untuk mencabut hukum agama Henry dan mengembalikan gereja Inggris ke yurisdiksi Romawi. Mencapai kesepakatan membutuhkan waktu berbulan-bulan, dan Mary serta Paus Julius III harus membuat konsesi besar. Tanah biara yang disita tidak dikembalikan ke gereja, tetapi tetap di tangan pemilik baru mereka yang berpengaruh. Pada akhir tahun 1554, Paus telah menyetujui kesepakatan itu. Sekitar 800 orang Protestan kaya melarikan diri ke pengasingan. Mereka yang tinggal dan bertahan menyatakan kepercayaan mereka di depan umum menjadi sasaran hukum bidah. Eksekusi pertama terjadi selama 5 hari pada Februari tahun 1555. Diawali dengan John Roger pada tanggal 4 Februari, Lawrence Sender pada tanggal 8 Februari, dan Roland Taylor dan John Hopper pada tanggal 9 Februari. Thomas Cranmer, uskup agung Canterbury yang dipenjara, terpaksa menyaksikan uskup Ridley dan Latimer dibakar di tiang panjang. Cranmer menarik kembali menolak teologi Protestan dan bergabung kembali dengan iman Katolik. Di bawah proses hukum yang normal, dia seharusnya dibebaskan sebagai orang yang bertobat. Tetapi Mary menolak untuk membebaskannya.
Pada hari pembakarannya, dia secara dramatis menarik pengakuannya. Secara total ada 283 yang dieksekusi Mary. Sebagian besar dengan cara dibakar. Pembakaran tersebut terbukti sebagai suatu tindakan yang sangat keji dan biadab. Atas tindakannya tersebut, dia mendapat julukan Bloody Mary. Alfonso de Castro, salah satu staf gerejawi Philip, sendiri mengutuk mereka. Penasihat lainnya, Simon Renat, memperingatkan bahwa penegaan yang kejam seperti itu dapat menyebabkan pemberontakan. Mary bertahan dengan kebijakan tersebut yang berlanjut sampai kematiannya dan memperburuk perasaan anti-Katolik dan anti-Spanyol di antara orang-orang Inggris. Para korban yang telah dibakar Ratu Mary tersebut dipuji sebagai martir. Reginald Paul, putra pengasuh Mary yang dieksekusi, tiba sebagai wakil paus pada November tahun 1554. Ia ditabiskan menjadi imam dan diangkat menjadi uskup agung Canterbury segera setelah eksekusi Cranmer pada Maret tahun 1556. Di bawah pemerintahan Mary dan Philip, Inggris berhasil menaklukkan Irlandia, sehingga Mary merupakan Ratu Inggris dan Irlandia. Mary berhasil menguasai wilayah Lewis dan Offaly, dan mereka memiliki perkebunan luas di sana, sedangkan penjajah Inggris menetap di Midland, Irlandia. Pada Januari tahun 1556, ayah mertua Mary, Raja Charles V, turun tahta. Mary dan Philip terpaksa menjalani hidup terpisah. Philip dinyatakan sebagai Raja Spanyol di Brasil. Philip menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri, sementara istrinya tetap di Inggris, sehingga membuat Mary tertekan karena ketidakhadirannya dan dirusak oleh ketidakmampuan mereka untuk memiliki anak. Tahun-tahun pemerintahan Mary selalu basah. Hujan turun terus-menerus membasahi bumi Inggris. Hal ini menyebabkan banjir di mana-mana. Rakyat mulai kelaparan, perekonomian semakin buruk. Setelah gagal panen melanda hampir di seluruh negeri yang mengakibatkan kesulitan keuangan negara. Masalah lain adalah penurunan perdagangan kain Antwerpen yang merupakan komoditas utama perdagangan Inggris. Hal ini meningkatkan ketidakpuasan publik atas kepemimpinannya. Meskipun Mary menikah dengan Philip, Inggris tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan Spanyol. Dalam upaya untuk meningkatkan perdagangan dan menyelamatkan ekonomi Inggris, para penasihat Mary melanjutkan kebijakan Northumberland untuk mencari peluang komersial baru. Petualang seperti John Locke dan William Towerson berlayar ke selatan dalam upaya untuk mengembangkan hubungan dengan pantai Afrika. Secara finansial, rezim Mary mencoba mendamaikan bentuk pemerintahan modern dengan pengeluaran yang lebih tinggi dengan sistem pemungutan pajak dan iuran abad pertengahan. Mary mempertahankan orang Edwardian dengan menunjuk William Paulet, Markis pertama Winchester, sebagai bendahara tinggi dan menugaskannya untuk mengawasi sistem pengumpulan pendapatan. Kegagalan untuk menerapkan tarif baru pada bentuk impor baru berarti bahwa sumber pendapatan utama diabaikan. Untuk mengatasi ini, pemerintah Mary menerbitkan buku tarif yang direvisi pada tahun 1558 yang mencantumkan tarif dan bea cukai untuk setiap impor. Publikasi ini tidak ditinjau secara intensif sampai tahun 1604. Kondisi kesehatan Mary semakin lemah dan sakit sejak bulan Mei tahun 1558. Diperkirakan sakitnya pada masa itu kemungkinan karena kista ovarium atau kanker rahim. Karena dia tidak mempunyai keturunan, dengan terpaksa dia menyetujui bahwa saudarinya Elizabeth akan menjadi penerusnya yang sah. Mary meninggal pada tanggal 17 November tahun 1558 dalam usia 42 tahun di St. James Palace. Ratu Mary I memimpin kerajaan Inggris selama 5 tahun, dari tahun 1553 sampai tahun 1558. Meskipun surat wasiat Mary menyatakan bahwa dia ingin dimakamkan di sebelah ibunya, tetapi dia dimakamkan di Westminster Abbey pada 14 Desember tahun 1558, di sebuah makam yang pada akhirnya nanti dia tinggali bersama Elizabeth di sisinya. Itu tadi kisah sejarah yang saya kupas hari ini tentang Ratu Inggris Mary I. Ratu kejam yang membakar hidup-hidup ratusan orang hanya karena berbeda keyakinan dengannya. Kalau peristiwa itu terjadi di masa sekarang, Ratu Mary sudah kena HAM parah.
Setelah mendengar kisah ini, apa pendapat teman-teman tentang sosok Ratu Mary ini? Silakan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.